Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ayat kursi bisa menjadi amalan yang dikerjakan setiap hari, bahkan di setiap saat. Dengan membaca ayat kursi, seorang muslim bisa mendapatkan perlindungan di dunia dan juga dimudahkan untuk masuk surga. Ada sejumlah hadis yang menyebutkan keutamaan membaca ayat kursi bagi umat Islam. Dalam Al-Quran, ayat kursi dapat dijumpai dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat 255. Membaca ayat kursi menjadi satu amalan yang memiliki banyak keutamaannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ayat kursi menjadi ayat paling utama dalam Al-Quran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang ayat kursi di dalam surah Al-Baqarah. Ada satu ayat yang menjadi kepala kepada semua ayat-ayat Al-Quran. Tidak dibaca ayat itu di dalam rumah yang ada setan di dalamnya, melainkan ia keluar daripada rumah itu, yaitu ayat kursi. Sahabatku yang beriman, silahkan simak penjelasan video ini hingga akhir agar para sahabat bisa memahami dan dapat mencerna apa isi yang terkandung dalam video ini, dan semoga para sahabat yang sudah menyimak video ini hingga akhir, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala balas dengan kebaikan, dilancarkan rezekinya bertubi-tubi, diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Selain sebagai ayat utama dalam Al-Quran dan bisa mendapatkan perlindungan dari setan, ayat kursi juga memiliki keutamaan lainnya, yaitu memiliki 7 keutamaan. Membaca ayat kursi yang pertama, dilindungi dari jin dan setan. Keutamaan membaca ayat kursi, yaitu dijauhi dari kejahatan serta godaan jin dan setan yang terkutuk. Hal ini sebagaimana dalam hadits riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang dari umatku membaca ayat kursi 12 kali, kemudian dia itu dan mengerjakan salat subuh, niscaya Allah akan menjaganya dari kejahatan setan, dan derajatnya sama dengan orang yang membaca seluruh Al-Quran sebanyak 3 kali. Dan pada hari kiamat, ia akan diberi mahkota dari cahaya yang menyinari semua penghuni dunia. Yang kedua, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat kursi juga bisa menjadi amalan rutin dibaca setelah menjalankan salat fardu. Bagi siapapun yang membaca ayat kursi seusai salat fardu, maka akan mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis disebutkan dari Hasan bin Ali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yang artinya, barang siapa yang membaca ayat kursi di setiap akhir salat fardu, maka ia berada dalam perlindungan Allah sampai salat berikutnya. Hadits riwayat Imam Tabrani. Yang ketiga, dimudahkan masuk surga. Keutamaan lain dari ayat kursi adalah dimudahkan untuk masuk surga. Dalam sebuah hadis meriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai salat wajib, maka tidak ada yang bisa menghalanginya untuk masuk surga, kecuali kematian. Hadits riwayat Imam An-Nasai, Imam Ibnu Hibban, dan Imam At-Tabrani. Yang keempat, ayat yang agung melebihi langit dan bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda terkait keagungan ayat kursi, disebutkan bahwa ayat kursi memiliki keagungan yang melebihi langit dan bumi, seperti diceritakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya ayat kursi, karena di dalam ayat tersebut telah mencakup nama dan sifat Allah. Sufyan Teori berkata, sebab ayat kursi merupakan salah satu kalam Allah, atau perkataannya Allah, sedangkan kalamullah itu lebih agung dari ciptaan Allah yang berupa langit dan bumi. Hadits riwayat Imam Tirmidzi. Yang keenam, seperti membaca seperempat Al-Quran. Rasulullah pernah bertanya kepada salah seorang lelaki dari kalangan sahabatnya, "Hai Fulan, apakah kamu sudah menikah?" Laki-laki itu menjawab, "Belum, wahai Rasulullah, karena aku tidak mempunyai biaya untuk menikah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Bukankah kamu telah hafal Qul Huwallahu Ahad, yaitu surah Al-Ikhlas?"
Laki-laki itu menjawab, memang benar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seperempat Al-Quran. Bukankah kamu telah hafal Qul Ya Ayyuhal Kafirun, yaitu surah Al-Kafirun? Laki-laki itu menjawab, benar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seperempat Al-Quran. Bukankah kamu telah hafal Iza Zulzilati, yaitu surah Al-Zalzalah? Laki-laki itu menjawab, benar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seperempat Al-Quran. Bukankah kamu telah hafal Iza Ya Nasrullah, yaitu surah An-Nasr? Laki-laki itu menjawab, benar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seperempat Al-Quran. Bukankah kamu telah hafal ayat kursi, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum? Laki-laki itu menjawab, benar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seperempat Al-Quran. Hadits riwayat Imam Ahmad. Yang ketujuh, ayat paling utama dari seluruh ayat Al-Quran. Ayat kursi disebut sebagai kepala ayat-ayat Al-Quran. Ayat kursi menjadi ayat yang paling utama, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang berkata bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, di dalam surah Al-Baqarah ada satu ayat yang menjadi kepala kepada semua ayat-ayat Al-Quran. Tidak dibaca ayat itu di dalam rumah yang ada setan di dalamnya, melainkan ia keluar daripada rumah itu, yaitu ayat kursi. Nah, sahabat beriman, itulah beberapa keutamaan yang bisa didapatkan dengan membaca ayat kursi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Jangan lupa jika konten ini bermanfaat untuk like, komen dan share kepada teman dan saudara kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.